Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Roni Yusril di channel saya Roni Yusril Hidayat. Pada kesempatan konten kali ini, seperti biasanya saya akan membagikan tutorial cara bermain suling. Sini tidak seperti tutorial biasanya ya, mencontohkan gending-gending gamelan ataupun genang belik. Pada kali ini saya akan menyontohkan tutorial ciloka. Bagaimana cara bercilokaan, bagaimana cara bermain suling yang versi ciloka. Ya, di sini saya akan menyontohkan di tutorial suling suling tutorial lagu Bales Budi ya. Berhenti nanti yang bales budi. Nah, di sini tidak menggunakan ontekan pada umumnya ya, ontekan suling gamelan yang seperti tutorial saya sebelumnya, tapi menggunakan ontekan ciloka. Nah, istilahnya kalau di suling ada ontekan, istilahnya ontekan nine sama ontekan mame. Yang ontekan mame itu seperti yang dipakai untuk ontekan genang belik. Nah, beda kalau ontekan nina yang dipakai untuk koper ciloka ya, contohnya seperti ini. Nah, sebenarnya sama cara kita seperti memainkan suling diatonis. Sebenarnya juga agak sedikit tidak pas ya, suling genang belik kita pakai bercilokaan. Alangkah baiknya atau lebih pasnya menggunakan suling diatonis atau suling dangdut. Ada juga suling ali-ali ya. Kalau yang ini suling gamelan. Tapi yang namanya saya, yang namanya teman-teman juga pasti pengen yang belajar yang ciloka, walaupun yang ada suling gamelan. Seperti di video saya sebelumnya, pernah saya mengcover lagu Bales Budi ini, bisa ditonton di link di sebelah atas. Tapi di sana saya menggunakan suling diatonis, suling Bali diatonis. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan suling gamelan. Langsung saja menuju ke tutorialnya. Nah, di sini kita mulai dari yang ini. Nah, lubang yang paling atas di lagu ini sebenarnya juga kalau untuk mengcover ciloka ya, lagu-lagu yang lain sebenarnya dipakai juga yang ini. Tapi untuk lagu di Bales Budi ini cuma sebagai pemanis saja ya. Tidak terlalu dipakai. Langsung saja kita mulai dari yang ini ya, ditutup satu paling atas. Nah, kalau ciri khasnya di ciloka itu kita menggunakan permainan napas juga. Contohnya seperti ini. Nah, beda kalau yang di gamelan sebenarnya dipakai juga, tapi agak polos, agak lurus dia tiupnya. Tidak seperti ciloka ada istilahnya getepan di tiupan. Nah, langsung saja. Nah, kalau yang di gamelan yang diserentakkan itu yang ini. Nah, beda kalau yang di ciloka itu yang ini, yang dua ini. Seperti main getap 5 ya. Tapi dipakai juga yang di sini. Nah, yang serentak itu di sini. Sebenarnya juga nanti ada tempatnya berpisah, tapi kebanyakan di nada untuk permainan nada ciloka itu yang ini digabungkan. Seperti yang contohnya suling gamelan yang ini.
Saya ulangi. Nah, ulangi. Nah, langsung lagunya ke nadanya naik ke atas ya. Nah, langsung dibuka yang 5 di bawah. Nah, naik lagi, caranya ditekan semua. Nah, ditekan semua, tiupannya agak keras. Ulangi. Nah, seperti itu. Nah, bisa diulang-ulangi teman-teman bagi yang pemula ya. Ini tutorial saya khusus untuk yang pemula. Kalau yang sudah pro tidak perlu melihat tutorial lagi. Ini khusus untuk yang pemula. Seperti itu teman-teman, kontekan dari sulingan balas budi. Soalnya dari tadi malam ada teman yang request minta dicontohkan, minta tutorial suling balas budi. Makanya saya inisiatif buat dan upload ke YouTube biar sama-sama teman-teman bisa belajar. Kalau saya upload langsung kasih di WA, otomatis tidak berguna untuk orang banyak. Nah, kalau di YouTube bisa ditonton orang banyak, bisa dipelajari sama orang banyak juga. Untuk yang mau belajar suling yang biar sebenarnya kalau teman-teman gunakan suling yang beda paudan pasti akan bingung ya. Bagi yang pemula pasti akan bingung. Ya. Kenapa bisa bingung? Saya tekan di sini. Nah, misalkan teman-teman menggunakan suling seperti ini yang nadanya agak tinggi. Nah, sama tutupannya, cuma nadanya beda. Nah, itu sebabnya teman-teman sulit untuk bisa, ataupun suling yang dipakai teman-teman itu nadanya falas atau tidak puas. Itu sebabnya teman-teman sulit dalam belajar. Kalau sulingnya pas, nadanya tidak falas, otomatis pasti teman-teman akan cepat mengerti ya, cepat merasa bisa. Istilahnya seperti kita menggunakan sebuah kapak ya. Kalau kapaknya itu tidak tajam, otomatis akan lama kita memotong sebuah kayu. Nah, sebaliknya kalau kapaknya itu tajam, pasti akan cepat kita memotong sebuah kayu. Seperti itulah suling juga. Kalau sulingnya bagus, pasti akan cepat kita merasa bisa, pasti akan cepat proses kita belajar. Kalau sebaliknya sulingnya nadanya tidak pas, pasti akan sulit ya, bahkan tidak bisa ya. Tidak akan pernah bisa kalau sulingnya itu tidak bagus. Di sini saya anjurkan teman-teman yang
menggunakan suling yang bagus. Nah, di sini yang saya gunakan yang ukuran 50 cm. Nah, seperti yang saya bilang tadi, misalkan teman-teman langsung belajar sambil menonton video ini, sambil meniup secara serentak, otomatis akan bingung kalau menggunakan beda suling selain dari paudan yang ini. Ini nama paudannya demung. Nah, yang nada standar paling rendah. Kalau teman-teman belajar menggunakan yang ini, otomatis akan bingung. Nah, kalau teman-teman punya suling yang beda dengan yang saya pakai di tutorial, misalkan tonton dulu videonya baru dicoba. Nah, lain halnya kalau nada suling kita itu sama, teman-teman bisa menonton sambil belajar ya. Nah, sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Terakhir, sambil saya iklan ya, iklan usaha jualan suling. Bagi yang berminat memesan suling di saya bisa menghubungi Facebook Roni Yusril 3R. Di sini suling yang saya buat adalah yang paling sangat cocok sangat cocok untuk pemula maupun yang sudah pro. Nah, kenapa? Selain nadanya pas, seperti ini, lubangnya rapi, tiupannya juga bagus. Bisa ditiup full power maupun kalau yang sudah pro itu biasanya tiupannya akan full powernya. Kalau beda juga yang masih belajar akan rendah. Nah, makanya suling yang saya buat ini cocok untuk yang masih pemula maupun sudah pro. Nah, tiupannya tidak terlalu boros dan juga bisa ditiup secara full. Lain halnya kalau lain sulingnya, bukannya saya menjelek-jelekkan hasil karya orang lain, tapi di sini saya berbagi pengalamannya. Ada juga banyak yang bikin suling kalau ditiup secara pelan itu bisa berbunyi. Lain halnya kalau ditiup secara full power, suaranya itu akan hilang ya. Tidak muat udara yang full power itu masuk ke suling, makanya suaranya hilang. Nah, kalau yang saya buat ini bisa ditiup full power maupun maupun sedangnya. Beda tukang suling pasti beda cara tiupannya, beda powernya. Nah, contohnya full power seperti ini. Lain kalau yang masih pemula, pasti tiupannya seperti ini. Kalau yang sudah pro, makanya ini cocok untuk yang pemula ya. Bagi yang mau pesan silakan bisa menghubungi saya di Facebook Roni Yusril. Sekian, sudah 14 menit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.